Biru, 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 biru. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me Ken Haikal. Yang kamu di hot Sam. kalau review apa sih yang Guys, seperti yang kalian lihat di thumbnail, hari ini kita bakal ngebahas apa sih yang bakal keren di 2025 ini. Dan tentunya ini seputaran sneakers. Karena gue suka sneakers dan channel ini ngebahas sneakers, ya udah kita bakal ngebahas beberapa hal yang relate dengan sneakers di tahun 2025. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebagi dua parts. Yang pertama adalah hal-hal yang bakal keren atau perilisan sneaker yang bakal keren untuk global brand atau brand-brand luar kayak Nike, Adidas, Puma, New Balance, dan lain-lain. Nah, parts yang kedua gue bakal ngomongin tentang brand lokal atau apa sih hal-hal yang bakal keren menurut gue di tahun 2025 ini dalam ranah lokal brand. Jadi sebenarnya guys, video ini gue bikin buat nge-tracking perilisan-perilisan sneakers yang ada di tahun 2025 ini. Nah, kira-kira sneakers apa nih yang gue pengen banget buat nge-cop dan hopefully mungkin kalian tertarik juga buat nge-cop. Nah, langsung aja kita run through beberapa hal yang bakal keren di tahun 2025 ini dari brand-brand luar atau global brand. Nah, first and foremost yang udah paling kelihatan adalah Nike. Nike bakal gede-gedean buat ngerilis entah itu sepatu retronya, kemudian juga iterasi-iterasi baru atau inovasi-inovasi baru. Nah, di sini yang udah masuk ke radar gua ada perilisan Jordan 1 Bred 85. Ya, sebenarnya Nike dan Jordan Brand masih entitas yang sama ya. Ya udah kita gabungin aja sekalian. Nah, pertama ada Jordan 1 Bred, itu bakal dirilis di awal tahun dan teasing-teasingnya juga udah mulai kelihatan ya. Kalau kita lihat di Instagram officialnya Jordan, udah ada campaign-campaignnya dan ya itu bakal big release banget untuk selebrasi 40 tahun Air Jordan. Berikutnya juga masih di Jordan Brand ada retro kembali White Cement Jordan 4. Nah, ini salah satu yang gua tungguin banget karena ini merupakan OG colorway. OG colorway dari Air Jordan 4 itu ada 4 ya. Yang pertama ada Black Cement, ada White Cement, kemudian ada Fire Red, dan satunya lagi ada Military Blue. Nah, tahun lalu itu ada dua retro dengan colorway OG yaitu Black Cement atau Bred Reimagine dan juga ada Military Blue. Nah, di tahun ini atau di tahun 2025 ini bakal ada White Cement. Dan tentunya ini salah satu rilisan yang ditunggu banget oleh sneakerhead dan of course fans Jordan. Itu adalah dua sneakers dari Jordan yang udah masuk radar gua. Berikutnya masih dari Jordan Brand juga, di sini ada Jordan 1 Low Chicago. Jadi bukan low biasa ya. Ini merupakan low OG yang dimana cuttingannya itu dibikin mirip banget atau sama persis seperti yang original rilisnya. Walaupun bukan 85 tapi ya ini paling mendekati dengan original rilis. Nah, ini salah satu colorway yang gue pengen banget. Sadly, Jordan 1 Lost and Found gue harus gue jual. Jadi gue udah nggak punya lagi Jordan 1 Lost and Found. Karena sizingnya nggak nyocok di gue ya. Nah, kali ini kayaknya gue mau ngincer banget yang Chicago Low OG ini. Bakal keren banget nih kayaknya. Sebenarnya kalau kita lihat dari jadwal rilis Jordan Brand banyak banget ya. Apalagi ada Undefeated Force, kemudian juga ada kolaborasi sama Nigel, dan banyak banget rilisan-rilisan Jordan keren-keren di tahun 2025 ini. Ntar gue bakal update lagi kalau misalkan ada official yang resmi dan menurut gue keren dan worth it untuk di-cop. Nah, sementara untuk Jordan Brand ada 3 rilisan itu yang udah masuk radar gue dan kayaknya itu yang paling memungkinkan untuk pull the trigger atau yang paling memungkinkan untuk kita beli. Berikutnya, salah satu kolaborasi yang udah di-teasing juga. Nah, kali ini berasal dari brand New Balance yang dimana tahun lalu bersama Baklava atau Action Bronson sukses banget ngerilis sepatu dengan siluet 1906 dimana ada Rosewater, kemudian juga ada Scorpius dan juga ada Medulla Azul ya kalau nggak salah. Medulla Azul. Intinya ada 3 colorway. Nah, di tahun ini Baklava atau Action Bronson udah nge-teasing kolaborasi terbaru mereka bersama New Balance dengan siluet 990 V6. Guys, you know me, right? Gue suka banget sama New Balance 990 V6. Tapi kayaknya untuk kolaborasi kali ini sulit banget ya buat didapatin. Karena sebagaimana yang kita ketahui, track recordnya memang perilisan-perilisan kolaborasi antara Baklava atau Action Bronson itu limited banget. Dan mostly itu cuma dirilis di luar sana guys, di US. Atau mungkin di Europe ya. Di Indonesia pasti nggak bakal ada rilisan-rilisan yang keren kayak gitu guys. Jadi buat kamu yang pengen dapatin sepatu ini atau rilisan ini ke depannya atau di tahun ini ya, bisa kamu cari di secondary market. So, itu dia udah masuk ke radar gua yang kayaknya bakal jadi salah satu sneaker terkeren di tahun 2025. Selain itu masih di brand New Balance. Nah, ini nih. Ini salah satu rilisan yang
wajib ditunggu banget dan kayaknya bakal available di entah itu di Indonesia atau di global ya. Pastinya comeback-nya 992. Guys, 992 itu menurut gua adalah salah satu siluet New Balance terbaik. Mulai dari desainnya, kemudian story yang details dari sepatu itu yang dimana relate banget sama Steve Jobs, yang ngebikin itu jadi salah satu sepatu yang growman banget. Jadi sepatu yang kelihatan dewasa banget kalau kita pakai. Nah, menurut gua kalau kamu seorang yang suka berpenampilan preppy mungkin, yang suka berpenampilan rapi, tapi tetap kelihatan sporty, 992 ini nyocok banget nih. Nah, jadi setelah beberapa tahun hiatus atau discontinue, akhirnya di tahun 2025 ini 992 bakal dirilis kembali. Leakingnya udah ada di mana-mana ya. Salah satunya rilis plan di China, itu udah ada beberapa colorway yang udah leak, dan hopefully 992 juga readily available di Indonesia. Nah, selain itu dari New Balance, katanya nih ya bakal rame yang namanya New Balance Lovers. Gua sebenarnya kurang interest sih. Ya 906 dibikin jadi Lovers dengan midsole sneakers, gue kurang suka. Tapi secara market kayaknya sepatu ini salah satu sepatu yang bakal booming di tahun 2025 ini. Oke, itu dia dari brand New Balance. Itu ya beberapa yang udah masuk radar, karena memang New Balance sendiri biasanya tuh nggak langsung di teasing di awal tahun gitu. Ya, setiap ada rilisan baru dia ketahuan. Oh, ini ternyata ada kolaborasi sama John, sama Keith, sama Aurelie, atau sama siapapun itu yang jadi kolaboratornya New Balance. Nah, kita tunggu aja di tahun 2025 ini pasti bakal ada gebrakan-gebrakan spesial dari New Balance. Guys, sebelum kita lanjut ke brand lain, ternyata gue lupa tadi di Nike gue pengen nge-mention ada 2 rilisan yang gue tunggu banget. Yang pertama adalah kembalinya Air Max 95 Neon atau OG Colorway Neon. Nah, ini salah satu rilisan yang ditunggu banget juga sama Air Max Head. Yang suka sama Air Max 95 pasti nungguin banget nih yang namanya Air Max 95 Neon. Dan berikutnya juga ada kolaborasi bersama Pata dengan Air Max 90. Ini salah satu yang udah masuk radar gue juga. Hopefully ini dirilis di Indonesia dan kayaknya bakal seru nih kalau misalkan dirilis di Indonesia. Oke, itu aja dari Nike. Nah, berikutnya ada salah satu gebrakan yang kayaknya bakal seru juga nih. Tapi gue sejujurnya belum pernah punya ya. Nah, ini dari brand yang menurut Hypebeast adalah Sneaker Brand of the Year tahun 2024 lalu. Yaitu Hoka One One. Di tahun lalu memang Hoka banyak banget berkolaborasi dengan label fashion. Salah satunya bersama Satisfy dan beberapa kolaborator lainnya. Susah banget ya bilang kolaborator. Oke, intinya Hoka kayaknya di tahun ini juga bakal ngebikin hal-hal yang seru, hal-hal yang menarik, tapi tentunya karena biasanya Hoka itu jarang banget ada leak ya, atau mungkin gue belum tahu, tapi gue bakal ngasih update tiap ada perilisan yang keren lainnya dari Hoka. Nah, ini salah satu brand yang wajib banget kamu pay attention di tahun 2025 ini, karena kayaknya ini bakal jadi tahun yang seru buat Hoka. Selain itu juga ada Saucony. Nah, di tahun lalu juga salah satu brand yang sukses banget nge-guide pasar ya, dengan kolaborasinya bersama J-Tips, kemudian juga bersama Starco dan beberapa kolaborasi lainnya. Kayaknya Saucony di tahun 2025 ini juga nggak bakal kemana-mana, bakal tetap eksis, bakal tetap ada kolaborasi atau produk-produk rilisan-rilisan yang keren lainnya. Begitu juga dengan Puma, menurut gue juga bakal ada beberapa rilisan yang keren lainnya, terutama untuk scene fashion gitu ya, scene speedcat, scene yang memang lebih ke edgy fashion kayak gitu, mungkin bakal seru. Tapi menurut gue kurang suka sih dengan taste yang kayak gitu. Jadi ya buat kamu yang suka dengan Puma, just go for it. Itu dia beberapa hal yang udah kelihatan ya, teasing-teasingnya, atau udah kelihatan aura-aura bakal kerennya. Nah, itu untuk global brandnya guys. Oke, sekarang kita bakal ngebahas untuk lokal brand. Guys, kalau kamu udah nonton sejauh ini, gue appreciate banget. Thank you so much. Kalau kamu belum subscribe di channel ini, sayang banget loh. Karena gue bakal bikin konten setiap pekannya. Dan gue bakal ngebahas sneakers, fashion, dan hal-hal menarik lainnya. Jadi, jangan lupa buat subscribe dulu. Dan sekarang kita lanjut ke local brand. Oke, yang pertama di sini udah ada teasing yang udah lumayan lama banget. Yaitu Calvert. Calvert bakal ngeluarin siluet terbaru. Sebelumnya gue udah pernah nge-review sepatu Calvert. Karena memang mereka developingnya itu solid banget guys. Mereka memang ngebikin dari ground up, ngedevelop full, entah itu dari sole-nya, upper-nya, dan detail-detail yang lainnya.
Menurut gua ini worth it banget untuk ditungguin. Gua kira sepatu ini bakal rilis di tahun 2024 karena memang udah sering di teasing dan di testing ya sama beberapa influencer, tapi ternyata ini kayaknya bakal diundur di tahun 2025 ini. Dan isunya sih bakal rilis di Januari ini ya. So, kita tunggu aja. Selanjutnya, salah satu kolaborasi yang jadi keren banget di tahun lalu dan tentunya tahun ini pasti bakal seru juga ya. Ini adalah kolaborasi Kanki dengan Staple. Atau bahkan mungkin Kanki ya. Guys, percaya deh, kalian harus keep on eye sama Kanki karena Kanki bakal ngelakuin hal-hal yang gila banget di tahun 2025 ini. Divisi baru mulai muncul, ditunjuknya Aditya Logi sebagai creative director. Menurut gue ini salah satu langkah yang tepat ya, langkah yang keren banget. Ya kita tunggu aja bakal ada drop-drop atau rilisan-rilisan keren apa nih di tahun 2025 ini. Jadi itu dia salah satu yang keren lainnya yang menurut gue pasti Kanki masih on the top of the list gitu ya. Kemudian juga salah satu yang gue pengen banget di tahun ini adalah dari brand Brodo. Brodo di tahun lalu emang udah ngeluarin siluet-siluet Y2K yang keren-keren banget. Ada Ace Nova, kemudian ada Nebula, dan juga ada Neptune kalau nggak salah ya. Nah, yang gue pengen di tahun ini adalah kolaborasinya Brodo. Please, kasih kita kolaborasi. Ngasih sebuah cerita yang lebih dalam, kolaborator yang asik gitu. Entah itu brand, entah itu personal, figur, entah itu intinya ngasih aktivasi yang keren gitu, sebuah collectible item gitu yang kita cukup bisa nge-appreciate. Nah itu mungkin yang gue expect banget, tapi gue nggak tahu entah bakal ada kolaborasi Brodo ya. Tapi intinya ini salah satu hal yang gue pengen banget kejadian di tahun 2025 ini. Nah hal lainnya yang menurut gue bakal keren di tahun 2025 ini adalah bakal banyak brand-brand yang arahnya itu kayak Othman. Guys, gue udah pernah nge-review Othman sejak beberapa tahun lalu dan masih sekarang itu Othman jadi salah satu top brand menurut gue untuk ranah fashion sendiri ya. Karena mereka selain ngasih pattern-pattern yang unik, mereka juga heavy main di cuttingan atau di cut and sew. Nah, yang gue lihat nih di tahun 2025 ini bakal banyak brand-brand yang tadinya mulai dari printing-printing doang atau sablon-sablon doang, sekarang udah main ke cut and sew. Dan ini ya fenomena yang bakal keren karena setiap brand yang udah ngedevelop ke arah cut and sew atau lebih spesifiknya itu memang designing, itu bakal ngehasilin produk yang lebih bagus kualitasnya guys. Trust me, ini bakal jadi salah satu hal yang keren, hal yang unik, dan setiap brand pasti karena mereka main potongan-potongan, main desain segala macam, dan ini bakal ngasih setiap keunikan-keunikan tersendiri buat brand-brand itu tadi guys. So itu dia menurut gue hal-hal yang bakal keren, yang worth it banget buat ditungguin di tahun 2025 ini. Gimana menurut kalian guys? Komen di kolom komentar. Ada something yang gue miss nggak di list kali ini atau di obrolan kali ini? Jangan lupa drop di kolom komentar. Dan ya, subscribe kalau kamu belum subscribe. Like video ini, share ke teman-teman yang pengen tahu insight mungkin untuk tahun 2025 ini. Thanks for watching sekali lagi, and I will see you guys in the next video. Bye.